Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Tiara Praptasari bersama dengan rekan saya dari kelompok satu. Di sini kami akan menyampaikan progres mengenai tugas dari mata kuliah dasar ERP yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan progres mengenai tugas proses pencarian proses bisnis pada beberapa departemen yang mana kelompok kami mendapat Departemen Supplier Management. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, proses dimulai dari sistem mengirimkan forecast requisition ke supply management. Nah, untuk deskripsinya sistem untuk requirementnya yang pertama yaitu pengiriman permintaan pembelian. Jadi sistem ini harus dapat mengirimkan forecast secara otomatis ke bagian supply management. PR ini berisi detail permintaan termasuk jenis barang, jumlah kebutuhan, jadwal pengiriman yang diharapkan, anggaran maksimal, dan persyaratan khusus lainnya. Untuk requirement yang kedua, yaitu sistem harus memverifikasi kelengkapan dan validitas data dalam forecast requisition sebelum dikirim. Untuk requirement ketiga, yaitu notifikasi ke supplier management. Di sistem ini harus mengirimkan notifikasi kepada bagian supplier management saat ada forecast requisition baru. Untuk requirement yang keempat, yaitu penyimpanan riwayat permintaan. Jadi sistem ini harus mencatat dan menyimpan semua forecast requisition yang dikirim untuk kebutuhan audit dan pemantauan. Lalu requirement yang kelima yaitu integrasi dengan sistem ERP. Jadi sistem ini harus terintegrasi dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memastikan data permintaan ini sesuai dengan stok dan kebutuhan produksi. Soalnya untuk skenario-nya yang pertama alur utama atau normal flow. Sistem ini menerima permintaan kebutuhan dari divisi terkait, misalnya produksi gudang atau keuangan. Lalu sistem memverifikasi kelengkapan data dalam forecast requisition yang berisi jenis barang yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, jadwal pengiriman yang diharapkan, anggaran maksimal, dan juga persyaratan khusus lainnya. Selanjutnya untuk alur alternatifnya, jika ada perbedaan proses, yang pertama A1 jika PR ini berasal dari sistem ERP. Jadi sistem ERP ini akan mengirimkan PR atau secara otomatis ke sistem pengadaan. Lalu sistem langsung meneruskan PR ke supplier manajemen tanpa perlu validasi manual. Lalu PR ini akan mencatat dalam sistem pengadaan dan ERP untuk sinkronisasi data. Untuk aduannya, jika PR ini membutuhkan persetujuan manajemen, nah sistem ini akan mengirimkan PR ini ke atasan dulu untuk persetujuan. Jika disetujui, sistem meneruskan PR ke sistem supply management. Jika ditolak, sistem mengirimkan notifikasi ke pengaju untuk revisi terkait forecast requisition-nya. Lalu untuk alur pengecualian atau jika terjadi kesalahan, jika PR ini tidak valid atau datanya tidak lengkap, sistem akan mendeteksi kesalahan data dan menolak pengiriman PR. Lalu sistem mengirimkan notifikasi kepada pengaju untuk memperbaiki forecast requisition ini. Lalu pengaju akan memperbaiki PR dan mengirimkan ulang. Lalu jika supplier manajemen tidak menerima PR akibat gangguan sistem, sistem ini akan mendeteksi kegagalan pengiriman PR. Lalu sistem mencoba mengirim ulang PR dalam interval waktu tertentu. Nah, jika tetap gagal, sistem mengirim notifikasi ke tim IT untuk perbaikan. Oke, selanjutnya supplier manajemen akan menerima dokumen PR dari sistem. Di sini untuk requirement-nya yang pertama yaitu penerimaan dokumen permintaan pembelian. Jadi supplier manajemen ini harus menerima dan mereview dokumen forecast requisition sebelum diproses lebih lanjut. Jika data yang kurang, PR dikembalikan ke departemen yang mengajukan. Lalu untuk requirement yang kedua yaitu peninjauan kebutuhan. Nah, supplier manajemen akan mengidentifikasi kebutuhan Toyota. Akan ada peninjauan ulang terkait spesifikasi bahan atau komponen yang dibutuhkan. Supplier manajemen juga mengkategorikan barang berdasarkan jenis-jenisnya. Misalnya ada komponen mesin, piston seperti piston atau crankshaft. Lalu ada bahan baku produksi, misalnya baja atau plastik. Lalu suku cadang aftermarket. Lalu ada komponen elektronik seperti sensor dan EQ. Oke, untuk skenario-nya
Yang pertama, untuk alur normalnya, sistem mengirimkan forecast ke bagian super manajemen. Super manajemen menerima dokumen dalam sistem pengadaan. Super manajemen melakukan verifikasi awal terhadap dokumen PR termasuk kelengkapan informasi, barang atau jasa yang diminta, lalu keselarasan jumlah dan spesifikasi dengan kebutuhan perusahaan, lalu ada jadwal yang diharapkan. Nah, jika dokumen PR sudah sesuai, supply manajemen ini akan melanjutkan proses pencarian pemasok. Lalu sistem akan mencatat menerima dokumen PR untuk keperluan audit dan pemantauan. Lalu untuk alur alternatifnya, jika PR ini dikirim melalui sistem ERP, PR ini secara otomatis melalui integrasi dengan ERP. Sistem akan mencocokkan data PR dengan data kebutuhan di ERP sebelum masuk ke supply management. Nah, jika datanya cocok, supply management ini akan menerima forecast-nya dan melanjutkan proses. Lalu untuk yang kedua, jika PR ini memerlukan klarifikasi dengan pengaju, jika ada informasi yang tidak jelas dalam PR, supply management ini akan menghubungi divisi yang mengajukan PR. Setelah klarifikasi selesai, supply management akan memperbarui dokumen forecast requirement jika diperlukan. Lalu, supply management akan melanjutkan proses pencarian pemasok. Lalu untuk alur alternatifnya, jika PR dikirim melalui sistem ERP, PR diterima secara otomatis melalui integrasi dengan ERP. Lalu sistem akan mencocokkan data PR dengan data kebutuhan. Sistem akan mencocokkan data PR. Lalu jika data cocok, selanjutnya akan menerima PR dan mengajukan proses. Jika PR memerlukan klarifikasi yang maju, jika ada data informasi tidak jelas, PR ini sistem akan supply manajemen akan menghubungi divisi yang mengajukan PR. Setelah klarifikasi selesai, supply manajemen akan memperbarui dokumen PR jika diperlukan. Oke. Selanjutnya, supplier manajemen akan mencari pemasok. Terkait dengan melalui database internal, referensi industri, atau pemasok yang menawarkan diri. Untuk requirement-nya, yang pertama ada evaluasi kebutuhan dari PR. Jadi supply management akan menganalisis kebutuhan berdasarkan forecast requisition-nya yang diterima, lalu menentukan jenis pemasok yang diperlukan seperti ada yang pemasok bahan baku, ada pemasok komponen elektronik, dan juga pemasok spare part dan suku cadang. Lalu untuk requirement yang kedua yaitu pengecekan daftar pemasok existing. Supplier manajemen akan mengecek menggunakan supplier database untuk melihat pemasok yang sudah pernah bekerjasama sebelumnya. Jika ditemukan, langsung lanjut ke evaluasi kinerja pemasok lama. Jika tidak ditemukan, lanjut ke tahap pencarian pemasok baru. Lalu untuk requirement yang ketiga, yaitu publikasi tender atau request for proposal atau disingkat RFP. Nah, jadi Toyota ini akan membuka tender melalui website Prospect Toyota, lalu akan mengundang langsung ke pemasok yang memenuhi kriteria awal dan juga database pemasok dari asosiasi industri. Lalu dokumen RFP-nya yang mencakup spesifikasi bahan atau komponen, lalu volume pesanan dan jadwal pengiriman, lalu persyaratan kualitas dan sertifikasi seperti ISO, IATF, dan lain-lain. Lalu ada skema pembayarannya juga. Nah, untuk requirement keempat, yaitu penyeriman dokumen penawaran. Jadi supplier manajemen ini akan menerima dan mengevaluasi proposal pemasok. Nah, kriterianya untuk penyeriman awal ada legalitas perusahaannya seperti izin usaha, sertifikat ISO, lalu kepatuhan regulasinya, lalu kapasitas produksi dan supply chain dari perusahaan tersebut, teknologi dan inovasi yang digunakan, dan juga riwayat kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya untuk skenario, untuk alur utama, supply manajemen ini akan menerima forecast yang telah diverifikasi. Lalu supply manajemen akan melakukan analisis kebutuhan berdasarkan PR termasuk jenis bahan, barang, jumlah, jadwal, dan juga anggaran yang tersedia. Lalu supply manajemen akan mengecek database pemasok untuk menentukan apakah akan menggunakan pemasok lama atau mencari pemasok baru. Oke. Lalu untuk alur alternatifnya, jika ada pemasok yang telah bekerjasama sebelumnya dengan performa baik, supply manajemen akan mengevaluasi kembali performa pemasok berdasarkan data sebelumnya.
Jika hasil evaluasi baik, super manajemen akan menghubungi pemasok untuk pembahasan lebih lanjut. Jika evaluasinya memuaskan, jika hasil evaluasinya kurang memuaskan, super manajemen akan mencari alternatif pemasok lain. Oke, next. Lalu jika menggunakan pemasok lama akan mengevaluasi pemasok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah proses bisnis terkait mencari pemasok akan dilakukan penyaringan mengenai supplier yang akan menjadi supplier dari Toyota. Jadi di sini ketika pemasok lama akan dilakukan evaluasi pemasok, yang mana ini evaluasi ini menentukan apakah pemasok ini masih tergolong layak atau tidak. Di sini juga ada beberapa kebutuhan yaitu terkait evaluasi kinerja pemasok dan juga peninjauan kebutuhan kontrak. Di sini ada beberapa skenario yang mana terdapat alur utama, alur alternatif, dan alur pengecualian. Di alur utama ini, supplier manajemen akan mengumpulkan data kinerja pemasok berdasarkan ketepatan waktu pengiriman, kualitas produk, dan kepatuhan kontrak. Selanjutnya di alternatif, alur alternatif ini jika ada perbedaan proses yang mana tidak ada, jika ditemukan ketidaksesuaian kecil dalam kinerja pemasok. Nah, di sini SM memberikan peringatan dan masa perbaikan sebelum pengambilan keputusan final. Dan di alur pengecualian, jika pemasok tidak memberikan data yang valid atau menolak untuk diaudit, SM menandai pemasok sebagai tidak dapat dipercaya dan menghentikan kontrak. Jika pemasok baru, akan dilakukan audit pemasok, yang mana Toyota akan melakukan kunjungan ke fasilitas pemasok untuk menilai operasional dan juga manajemen mereka. Di sini juga ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk SM, yaitu audit dokumen legal dan operasional. Nah, di sini perlu verifikasi dokumen legal dan operasional pemasok baru seperti izin usaha, laporan keuangan, dan juga sertifikasi kualitas. Kebutuhan kedua yaitu terkait kunjungan dan inspeksi fasilitas, yang mana tim audit harus melakukan kunjungan langsung ke fasilitas pemasok untuk memastikan kapasitas produksi itu standar kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Terkait skenario masih sama, terdapat alur utama, alternatif, dan pengecualian. Yang mana di sini pada alur utama supaya manajemen akan mengumpulkan, memverifikasi dokumen legal secara operasional pemasok baru. Di alternate path ini jika ditemukan kekurangan minor, pemasok diberikan waktu untuk memperbaiki sebelum dilakukan audit ulang. Di exception jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi atau pemasok yang tidak kooperatif, proses audit harus segera dihentikan dan pemasok ditolak. Oke, ketika pemasok lama dan ditentukan itu layak, itu akan dilakukan perpanjangan kontrak. Nah, di sini juga ada kebutuhan, yaitu terkait evaluasi kebutuhan perpanjangan kontrak dan juga persetujuan manajemen. Di skenario ini juga masih sama, SM akan melakukan analisis kebutuhan perpanjangan kontrak berdasarkan performa pemasok dan kondisi pasar. Di alternate path ini terdapat perubahan jika terdapat perubahan harga ataupun ketentuan yang signifikan, SM melakukan negosiasi ulang dengan pemasok sebelum mengajukan ke manajemen. Di exception, jika pemasok tidak menyetujui syarat baru atau gagal memenuhi syarat, nah kontrak tidak perlu diperpanjang dan SM mencari pemasok alternatif.
Selanjutnya, jika sesuai dengan kebutuhan, ketika pemasok itu baru, maka akan dilakukan pengajuan negosiasi kontrak. Di sini jika lolos evaluasi, akan ada offering terkait perjanjian kerjasama, itu di mana dokumen tersebut mengenai harga, volume pasokan, dan persyaratan lainnya. Jika setuju, pemasok menandatangani kontrak kerjasama dengan Toyota. Di sini juga ada beberapa requirement, yaitu terkait perbandingan dan evaluasi penawaran, dan penyusunan dan persetujuan kontrak. Dalam skenario juga, di sini pada alur utama, SM akan mengumpulkan dan memberikan beberapa penawaran dan dari pemasok baru. Di alternate page, ini jika ada ajuan revisi terhadap kontrak, SM melakukan negosiasi ulang sebelum mendapatkan persetujuan final. Dan yang terakhir, jika pemasok menolak persyaratan utama kontrak atau tidak dapat memenuhi standar yang ditentukan, proses negosiasi dihentikan dan SM mencari pemasok lain. Baik, yang kemudian setelah supplier baru lolos, kemudian menandatangani kontrak, pemasok menandai kontrak kerjasama dengan Toyota. Kemudian di rekrutmen persyaratan dan proses penandatanganan kontrak dengan pemasok. Saudara harus mencakup syarat dan ketentuan kerjasama termasuk kualitas, harga, dan jadwal pengiriman bahan baku. Supplier harus menyetujui standar Toyota Product System atau TPS. Nah, kemudian ada 3 skenario. Yang pertama best bet. Supplier manajemen menyiapkan rancangan kontrak berdasarkan standar Toyota. Rancangan kontrak mencakup syarat dan ketentuan. Yang pertama itu termasuk standar kualitas bahan baku, harga dan metode pembayaran, jadwal pengiriman, dan kepatuhan terhadap Toyota Production System. Supplier menerima dan meninjau rancangan kontrak. Supplier menyetujui semua persyaratan termasuk kepatuhan terhadap TPS. Supplier dan Toyota menandatangani kontrak secara digital atau fisik. Sistem ERP Toyota mencatat kontrak dalam basis data untuk audit dan pelacakan. Supplier manajemen menerima notifikasi bahwa kontrak telah berhasil didokumentasikan. Kemudian yang kedua alternatif. Alternatif pertama, supplier memerlukan revisi kontrak. Jika supplier tidak setuju dengan beberapa ketentuan, mereka dapat mengajukan revisi ke supplier manajemen. Supplier manajemen melakukan diskusi dan negosiasi ulang dengan supplier. Jika revisi disepakati, kontrak diperbarui dan kembali ke supplier untuk ditandatangani. Kemudian alternatif kedua, kontrak memerlukan persetujuan manajemen Toyota. Jika kontrak harus disetujui oleh pihak manajemen, maka sebelum dikirim ke supplier, kontrak akan ditinjau oleh atasan supplier manajemen. Setelah disetujui, kontrak baru bisa dikirim ke supplier. Kemudian skenario yang ketiga, exception. Exception pertama, supplier tidak setuju dengan negosiasinya itu batal. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka kerjasama dibatalkan dan Toyota mencari pemasok alternatif. Kemudian sistem kedua, kesalahan dalam dokumentasi kontrak. Jika terjadi kesalahan input dalam kontrak sebelum ditandatangani, sistem ERP mengembalikan kontrak untuk dikoreksi sebelum dikirim ke supplier. Dan sistem ketiga, sistem ERP mengalami gangguan. Jika sistem ERP Toyota tidak dapat menyimpan kontrak karena gangguan teknis, maka supplier manajemen menyimpan dokumen secara manual dan mengunggahnya setelah sistem pulih. Kemudian
Setelah supplier menandatangani kontrak, pihak SM memberikan arahan terkait konsep TPS. Memberikan arahan terkait konsep TPS equipment, pelatihan Toyota Production System. Supplier harus menerima pelatihan konsep TPS sebelum bekerjasama dengan Toyota. Materinya mencakup Intem, Kaizen, dan standar produksi Toyota. Kemudian Scanero Basic Pad. Supplier manajemen Toyota mengidentifikasi pemasok baru yang akan bekerja sama. SM menjadwalkan sesi pelatihan konsep TPS untuk pemasok baru. Pelatihan TPS mencakup Intem, pengelolaan bahan baku dan produksi sesuai permintaan untuk menghindari pemborosan. Kemudian Kaizen, filosofi perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Kemudian standar produksi Toyota, proses kerja harus dipatuhi oleh pemasok dalam rantai pasok Toyota. Kemudian supplier baru mengikuti pelatihan secara langsung atau melalui platform e-learning Toyota. Setelah pelatihan selesai, supplier baru mengikuti tes atau evaluasi untuk memastikan pemahaman mereka tentang konsep TPS. Jika lolos, supplier baru disetujui untuk bekerjasama dengan Toyota. Kemudian skenario alternatif. Yang alternatif pertama, pelatihan daring atau mandiri. Jika supplier baru berada di lokasi yang jauh atau tidak dapat menghadiri pelatihan secara langsung, Toyota menyediakan opsi pelatihan daring melalui sistem e-learning Toyota. Supplier baru menyelesaikan modul pelatihan secara mandiri dan mengikuti ujian online sebelum disetujui untuk bekerja sama. Kemudian alternatif kedua, supplier sudah memiliki sertifikasi TPS. Jika supplier baru sudah memiliki sertifikasi TPS atau mitra resmi, mereka dapat menguji uji kompetisi langsung tanpa mengikuti pelatihan penuh. Jika hasil uji kompetisi memenuhi standar. Kemudian skenario exception. Yang pertama, supplier gagal dalam evaluasi. Jika supplier baru tidak lolos atau evaluasi setelah pelatihan, supplier diwajibkan mengikuti pelatihan ulang atau sesi tambahan. SM Toyota memberikan bimbingan tambahan untuk memastikan pemahaman konsep TPS. Jika supplier masih tidak memenuhi standar setelah pelatihan, kerjasama ditinjau kembali atau dibatalkan. Kemudian exception kedua, kendala jadwal pelatihan. Jika supplier baru tidak dapat menghadiri pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan, SM Toyota memberikan jadwal alternatif atau opsi pelatihan yang daring. Supplier harus menyelesaikan pelatihan dalam waktu yang ditentukan sebelum memulai kerjasama. Kemudian exception ketiga, gangguan teknis dalam pelatihan daring. Jika terganggu pada platform e-learning Toyota, supplier baru diberikan akses ke materi pelatihan dalam format PDF atau video rekaman sementara masalah teknis diperbaiki. Toyota segera memperbaiki sistem agar pelatihan dapat dilanjutkan. Kemudian memverifikasi permintaan bahan baku terbaru. SM memverifikasi apakah permintaan ini sesuai dengan kapasitas produksi dan stok yang tersedia. Jika terdapat ketidaksesuaian, misalnya stok, permintaan dapat dikaji ulang sebelum diteruskan ke pemasok. Kemudian pada rekrutmen pertama, validasi permintaan bahan baku. Sistem harus memverifikasi apakah permintaan bahan baku sesuai dengan kapasitas produksi, stok, jadwal produksi yang telah direncanakan. Kemudian rekrutmen yang kedua, persyaratan verifikasi permintaan supply. Yang pertama harus memvalidasi permintaan. Sistem harus mengecek apakah permintaan bahan baku sesuai dengan kapasitas produk dan stok yang tersedia. Jika stok masih cukup atau ada perubahan jadwal produksi, permintaan harus bisa dikaji ulang sebelum diteruskan pemasok. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Sistem SM harus terhubung dengan sistem inventaris dan perencanaan stok untuk
memastikan akurasi data. Kemudian notifikasi dan persetujuan. Jika terjadi ketidaksesuaian, sistem harus memberikan notifikasi ke manajer terkait tinjauan ulang. Permintaan yang telah diverifikasi harus mendapatkan persetujuan sebelum dikirim ke pemasok. Kemudian pencatatan dan riwayat. Setiap perubahan data atau revisi permintaan harus dicatat dalam sistem untuk audit dan dianalisis ke depannya. Kemudian rekrutmen ketiga, notifikasi jika terjadi kesalahan. Jika ada ketidaksesuaian dalam permintaan bahan baku, sistem harus mengirim notifikasi tim terkait untuk dilakukan revisi sebelum diteruskan ke pemasok. Kemudian skenario. Yang pertama, alur utama sistem ERP Toyota menerima permintaan bahan baku dari bagian produksi. Sistem harus melakukan validasi dengan memeriksa kapasitas, stok bahan, jadwal produksi. Kemudian jika semua data valid, sistem menyetujui permintaan bahan baku, permintaan diteruskan ke SM untuk diproses lebih lanjut. Kemudian alternatif. Sistem melakukan validasi dengan memeriksa kapasitas produksi saat ini, stok bahan baku yang tersedia, jadwal produksi yang telah direncanakan, dan jika semua data valid, sistem menuju permintaan bahan baku. Permintaan diteruskan ke supplier manajemen untuk proses lebih lanjut. Kemudian skenario exception. Yang pertama, stok tidak mencukupi. Jika stok tidak cukup untuk memenuhi permintaan, sistem mengirim notifikasi ke sistem terkait, menyarankan alternatif seperti penggunaan stok cadangan atau mengajukan permintaan tambahan lebih awal. Kemudian exception kedua, permintaan tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Jika permintaan bahan baku melebihi kapasitas produksi yang tersedia, sistem harus mengirim notifikasi ke manajer produksi untuk dilakukan penyesuaian, memungkinkan revisi permintaan sebelum diteruskan ke SM. Kemudian yang ketiga, gangguan sistem ERP. Jika sistem ERP mengalami gangguan saat memverifikasi permintaan bahan baku, sistem mencatat log error untuk ditindaklanjuti oleh tim IT, menyimpan permintaan sementara. Kemudian jika gangguan berlangsung lama, sistem memberikan opsi kepada tim produksi untuk melakukan validasi secara manual. Kemudian mengirim pesanan. Pesanan yang dikirim harus sesuai pada kontrak dan kebutuhan produksi. Sebelum pengiriman dilakukan, pemasok perlu mengonfirmasi PO sebelum pengiriman dilakukan. Kemudian rekrutmen yang pertama, kepatuhan jadwal just in time. Supplier harus mengirim bahan baku tepat waktu sesuai prinsip just in time untuk menghindari overstock atau keterlambatan produksi. Kemudian rekrutmen yang kedua adalah dokumentasi pengiriman. Supplier harus melampirkan dokumen pendukung dalam setiap pengiriman, termasuk faktur, sertifikasi kualitas, dan packing list. Kemudian basic path. Supplier harus menerima permintaan pesanan bahan baku dari Toyota mulai sistem ERP. Supplier mempersiapkan bahan baku sesuai dengan pesanan dan standar kualitas Toyota. Supplier memastikan bahan baku dikirim tepat waktu sesuai dengan prinsip just in time agar tidak terjadi overstock atau keterlambatan produksi. Supplier melampirkan dokumen pendukung dalam setiap pengiriman, termasuk faktur, sertifikat kualitas, dan packing list. Kemudian skenario alternatif. Alternatif pertama, pengiriman dipercepat sesuai permintaan produksi. Jika bagian produksi Toyota mengalami lonjakan permintaan, sistem ERP mengirimkan notifikasi percepatan pengiriman ke supplier. Supplier menyesuaikan jadwal pengiriman untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa menggunakan jadwal just in time. Kemudian alternatif kedua, pengiriman bertahap. Jika pesanan dalam jumlah besar, supplier dapat mengirim bahan baku secara bertahap dengan tetap mengikuti prinsip just in time. Supplier mengonfirmasi jadwal pengiriman bertahap ke Toyota melalui sistem ERP. Kemudian skenario exception. Yang pertama, keterlambatan pengiriman.
Jika terjadi keterlambatan pengiriman akibat masalah logistik atau sistem atau produksi supplier harus mengonfirmasi keterlambatan melalui sistem ERP. Toyota mendapatkan notifikasi untuk melakukan penyesuaian jadwal produksi atau mencari alternatif pemasok sementara. Supplier diberikan tenggat waktu untuk mengirim bahan baku sebelum Toyota mengambil tindakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bahan baku tidak memenuhi standar kualitas. Jika bahan baku yang dikirim tidak memenuhi standar spesifikasi Toyota, tim visi Toyota menolak permintaan pengiriman dan mengirimkan notifikasi ke supplier. Supplier harus mengganti bahan baku dengan yang sesuai standar dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, dokumen pengiriman tidak lengkap. Jika supplier mengirim bahan baku tanpa faktur, sertifikat kualitas atau packing list, sistem ERP Toyota menolak permintaan bahan baku. Supplier harus segera mengirim dokumen yang kurang sebelum bahan baku dapat diproses lebih lanjut. Kemudian yang keempat, masalah dalam sistem ERP. Jika terjadi kegangguan pada sistem ERP sehingga pengiriman tidak dapat dikonfirmasi, supplier tetap mengirim bahan baku berdasarkan pesanan yang sudah diterima sebelumnya. Toyota melakukan pencetak manual sementara sampai sistem kembali normal. Jika sistem telah pulih, semua transaksi diperbarui dalam sistem ERP. Nah, lalu di proses selanjutnya yaitu supplier management akan menerima dan memeriksa kualitas bahan baku. Bahan baku yang dikirim oleh pemasok diperiksa oleh tim quality control Toyota sebelum diterima. Lalu di bagian requirement ini ada 4 requirement. Yang pertama yaitu prosedur penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku. Yang kedua menerima bahan baku. Lalu yang ketiga memeriksa kualitas bahan baku. Dan yang keempat menangani bahan baku yang tidak sesuai. Lalu lanjut ke skenario. Di skenario utama atau alur utama ini ada supplier management menerima bahan baku yang dikirim oleh pemasok. Lalu supplier management memeriksa kelengkapan dokumen pengiriman seperti purchase order, packing list, dan sertifikat kualitas. Lalu jika dokumen lengkap, SM mencatat penerimaan bahan baku dalam sistem. Lalu SM melakukan inspeksi kualitas bahan baku berdasarkan standar Toyota seperti spesifikasi bahan atau komponen, kondisi fisik bahan baku, volume dan jumlah barang, lalu persyaratan kualitas dan sertifikasi seperti ISO dan IATF. Lalu jika bahan baku memenuhi standar, sistem memperbarui stok dan bahan baku diserahkan ke gudang produksi. Lalu proses selesai dan sistem akan mencatat data penerimaan bahan baku. Lalu lanjut di alur alternate. Alur alternate yang pertama yaitu jika bahan baku dikirim dalam beberapa tahap, SM mencatat penerimaan bahan baku secara bertahap dalam sistem. Lalu sistem akan memperbarui stok hanya untuk jumlah bahan baku yang sudah diterima. Lalu yang kedua yaitu jika bahan baku memerlukan uji laboratorium tambahan, SM akan mengirimkan sampel bahan baku ke tim quality control. Lalu jika hasil uji sesuai, bahan baku diterima dan akan dicatat oleh sistem. Lalu lanjut ke alur exception. Yang pertama yaitu agak atas nih, scroll atas. SM menunda penerimaan bahan baku dan meminta pemasok melengkapi dokumen. Sistem menandai bahan baku sebagai pending hingga dokumen lengkap. Lalu exception yang kedua, jika bahan baku tidak memenuhi standar kualitas, SM menolak bahan baku dan mengembalikan ke pemasok. Lalu sistem akan mencatat insiden dan pemasok diwajibkan untuk melakukan perbaikan atau penggantian. Lalu proses dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu supplier yang akan melakukan perbaikan atau penggantian. Nah, proses selanjutnya langsung ke ini nih, supplier melakukan perbaikan atau penggantian. Nah, yang bawah. Nah, jika tidak sesuai, supplier akan melakukan yang bawah nih. Yang melakukan perbaikan atau penggantian. Nah, jika tidak sesuai, supplier akan melakukan perbaikan atau pergantian.
Jika tidak sesuai dengan spesifikasi, pemasok diminta melakukan perbaikan atau penggantian. Lalu lanjut di bagian requirement, ada 3 requirement. Yang pertama yaitu meninjau laporan ketidaksesuaian bahan baku. Lalu yang kedua yaitu menyediakan opsi perbaikan atau penggantian. Lalu yang terakhir mengirimkan bahan baku yang telah diperbaiki atau diganti. Lalu lanjut ke skenario. Di alur utama, SM mengirimkan laporan ketidaksesuaian bahan baku kepada pemasok. Lalu pemasok menerima laporan dan meninjau penyebab ketidaksesuaian. Lalu pemasok memutuskan untuk melakukan perbaikan atau penggantian bahan baku. Jika perbaikan dilakukan, pemasok memperbaiki bahan baku sesuai standar Toyota. Lalu jika penggantian dilakukan, pemasok menyediakan bahan baku baru yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu setelah proses perbaikan atau penggantian selesai, pemasok mengirimkan bahan baku kembali ke Toyota. Lalu supplier manajemen akan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kesesuaian bahan baku. Dan jika bahan baku sudah selesai, proses dan sistem mencatat perbaikan atau penggantian tersebut. Lalu di bagian alternate, yang pertama yaitu jika Toyota meminta kompensasi tambahan karena keterlambatan pengiriman. Toyota mengajukan permintaan kompensasi kepada pemasok, lalu pemasok dapat menyetujui kompensasi dalam bentuk diskon atau percepatan pengiriman di masa mendatang. Jika disetujui, kesepakatan dicatat dan pemasok melanjutkan proses penggantian atau perbaikan. Lalu alternatif yang kedua yaitu jika pemasok membutuhkan waktu tambahan untuk perbaikan atau penggantian. Pemasok menginformasikan estimasi waktu perbaikan atau penggantian kepada Toyota. Lalu jika Toyota menyetujui, proses dilanjutkan sesuai jadwal yang disepakati. Tapi jika Toyota tidak menyetujui, Toyota bisa mencari pemasok alternatif atau meminta solusi lain. Lalu di alur exception yang pertama, jika pemasok tidak bisa memperbaiki atau mengganti bahan baku, pemasok menginformasikan kepada Toyota bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan. Lalu Toyota akan mencari pemasok alternatif untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai. Lalu Toyota bisa memberikan peringatan atau penalti kepada pemasok yang gagal memenuhi standar. Di exception yang kedua, jika bahan baku yang diperbaiki atau diganti masih tidak sesuai, SM melakukan pemeriksaan ulang dan menemukan bahwa bahan baku masih tidak sesuai standar. Lalu SM mengembalikan bahan baku ke pemasok untuk revisi lebih lanjut atau mencari pemasok lain. Dan jika pemasok tetap tidak dapat memenuhi spesifikasi, Toyota mengevaluasi ulang kerja dengan pemasok tersebut. Nah, di bagian finance ini akan ada proses melakukan pembayaran. Setelah bahan baku diterima dan diverifikasi, Toyota memproses pembayaran kepada pemasok sesuai ketentuan dalam kontrak. Lalu lanjut di bagian requirement yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengecek dokumen pembayaran. Lalu yang kedua melakukan pembayaran ke pemasok. Dan yang terakhir yang ketiga mencatat transaksi pembayaran. Lalu di bagian skenario seperti biasa yaitu alur utama, bagian finance menerima dokumen pembayaran dari SM. Lalu bagian finance memverifikasi dokumen pembayaran termasuk purchase order, faktor tarif pemasok, bukti penerimaan bahan baku dari SM. Nah, jika semua dokumen valid, finance memproses pembayaran sesuai kontrak. Lalu finance mencatat transaksi pembayaran dalam sistem ERP. Lalu sistem mengirimkan notifikasi ke pemasok bahwa pembayaran telah dilakukan. Nah, selanjutnya di alur alternate, yang pertama yaitu jika pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap. Finance akan mencatat setiap tahap pembayaran sesuai kontrak, lalu sistem hanya akan mencatat pembayaran yang sudah dilakukan. Lalu di alternate yang kedua, jika ada potongan harga atau diskon dari supplier, finance menyesuaikan jumlah pembayaran sesuai diskon yang diberikan, lalu sistem akan mencatat jumlah pembayaran yang telah disesuaikan. Lalu di exception yang pertama, jika dokumen pembayaran tidak lengkap, finance menunda pembayaran dan meminta SM atau supplier melengkapi dokumen. Lalu sistem akan menandai status pembayaran sebagai pending hingga dokumen lengkap. Lalu di exception yang kedua, jika terjadi perbedaan nominal antara invoice dan purchase order, finance mengirimkan notifikasi ke SM untuk validasi ulang. Dan jika ditemukan kesalahan dalam invoice, supplier harus mengoreksi dan mengirim ulang faktur baru. Lalu jika perbedaan nominal masih terjadi setelah validasi, finance akan meneruskan masalah ini ke level yang lebih tinggi ke manajemen untuk keputusan lebih lanjut. Next. Nah, proses selanjutnya yaitu supplier manajemen akan menginput data bahan baku yang
di requirement ini ada 3. Yang pertama yaitu memasukkan data bahan baku ke sistem seperti nama bahan baku dan spesifikasi, jumlah yang diterima, dan nama pemasok. Lalu yang kedua, mengecek data yang dimasukkan, dan requirement yang ketiga yaitu memperbarui stok bahan baku. Dan di bagian skenario alur utama ada SM memasukkan data bahan baku yang diterima ke dalam sistem ERP. Data yang dimasukkan itu meliputi nama bahan baku dan spesifikasi, jumlah yang diterima, nama pemasok, nomor PO. Lalu sistem akan memvalidasi data sebelum disimpan, dan jika valid, sistem memperbarui stok bahan baku secara otomatis. Nah, lanjut di bagian alur alternate. Yang pertama yaitu jika bahan baku berasal dari lebih dari satu pemasok, SM menginput data bahan baku berdasarkan masing-masing pemasok. Lalu di bagian exception yang pertama yaitu jika data bahan baku tidak sesuai dengan PO, sistem akan menolak input dan meminta SM melakukan pengecekan ulang. Dan proses yang terakhir yaitu sistem akan mencatat bahan baku yang diterima. Setelah bahan baku diterima dan lolos inspeksi, sistem ERP Toyota memperbarui data inventaris secara otomatis. Nah, di bagian requirement ini ada 3. Yang pertama yaitu merekam data penerimaan bahan baku yang seperti tanggal penerimaan, pemasok yang mengirim bahan baku, lalu hasil pemeriksaan kualitas. Lalu yang kedua ada terhubung dengan sistem ERP. Bagian yang harus terintegrasi yaitu bagian manajemen inventaris, bagian produksi, lalu bagian finance atau keuangan. Dan yang terakhir ada mengirim notifikasi ke pihak terkait. Lalu lanjut saja ke bagian skenario. Di alur utama dulu. Nah, di bagian alur utama, sistem akan mencatat bahan baku yang diterima dalam database ERP. Lalu informasi yang dicatat itu meliputi tanggal penerimaan, pemasok yang mengirim bahan baku, dan juga status pemeriksaan kualitas. Lalu sistem akan mengintegrasikan data dengan model manajemen inventaris, produksi, dan keuangan. Lalu sistem akan mengirimkan notifikasi ke bagian terkait. Lalu di bagian alternate, yang pertama yaitu jika terjadi perubahan jumlah bahan baku setelah inspeksi, sistem akan memperbarui jumlah berdasarkan hasil akhir inspeksi, dan jika ada perbedaan signifikan, sistem akan mengirimkan notifikasi ke supplier management untuk tindakan lebih lanjut. Lalu alternate yang kedua yaitu jika sistem notifikasi digunakan untuk menginformasikan penerimaan bahan baku. Notifikasi dikirim melalui dashboard ERP, email, atau sistem alert ke gudang, produksi, finance. Lalu notifikasi mencantumkan status bahan baku seperti diterima atau lulus inspeksi atau tidak lulus. BPNN sudah seperti itu saja, lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tiara. Oke, baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait progres mengenai proses bisnis pada software enterprise arsitektur terkait requirement engineering terdapat pada laporan yang nanti Bapak bisa akses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.